Kencang berlari seekor kuda, karena cepatnya membusungkan dada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-11, Jumat 20 Juni 2025. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya iman kita dikukuhkan dalam Tuhan, harapan kita diteguhkan, dan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama semakin dikobarkan dan semakin bertumbuh kembang secara sempurna. Dan kita terus berdoa untuk mereka yang sakit, yang lansia, yang sudah tua. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa pula untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup yang tepat, kita juga berdoa untuk mereka yang turut aktif dan setia berpartisipasi dalam pelayanan pastoral untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia abadi di surga. Dan kiranya nasihat Yesus hari ini menjadi pedoman, menjadi arahan, menjadi pegangan untuk kita, bahwa kita senantiasa diajak, diundang untuk mengumpulkan bukan hanya kekayaan dan harta duniawi, tetapi bagaimana kita juga memfokuskan dan lebih berfokus kepada harta surgawi. Karena harta surgawi itu tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah diserang oleh ngengat dan juga karat, tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Ketika kita tekun dan setia mengupayakan harta surgawi di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengupayakan harta, kekayaan, dan juga segala sesuatu material yang bersifat duniawi, semoga kita juga berani untuk terus mengarahkan, memfokuskan perjuangan, waktu, energi, dan hidup kita untuk memperoleh harta surgawi yang kekal, yang abadi. Dan Yesus juga mengingatkan, jika matamu gelap atau terangmu adalah gelap, maka betapa kegelapanlah kegelapan itu. Karena terang itulah yang akan menjadi arah, yang akan menjadi pembimbing, yang akan menjadi penuntun jalan kita. Mata yang melihat terang itu
akan juga menjadi jalan, menjadi cara bagi kita untuk melihat arah, melihat fokus hidup kita. Dan ketika mata kita baik, maka hidup kita juga akan terarah kepada yang baik. Maka semoga kita mengupayakan mata duniawi tetapi juga mata surgawi yang baik, yang selaras, yang tajam, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya terang itu masuk di dalam mata kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan tidak lain dan tidak bukan, terang itu adalah Kristus sendiri. Maka semoga pikiran kita, hati kita, diri kita dipenuhi oleh Kristus sang terang itu, yang menjadi arah, yang menunjukkan jalan kepada kita. Kita semua sebagai pribadi-pribadi yang adalah juga terang dan garam bagi dunia. Semoga kita selalu ingat dan juga sadar akan panggilan kita, akan jati diri kita, bahwa ketika kita beriman, menerima Kristus sebagai terang dunia, terang abadi, dan kita semua akhirnya ikut berpartisipasi sebagai terang, sebagai garam dunia. Semoga kita senantiasa mampu untuk memberi kesaksian tentang terang itu, tentang Yesus Kristus yang telah bangkit, tentang kuasa Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, yang bekerja di tengah-tengah dunia untuk kebaikan, untuk keselamatan manusia. Memang berhadapan dengan situasi dunia, orang-orang di sekitar kita tidaklah cukup mudah untuk menunjukkan kesaksian dan juga tugas panggilan kita sebagai garam, sebagai terang dunia. Tetapi semoga kita tidak pernah putus asa, kita tidak pernah pudar, kita tidak pernah berbalik arah. Kita tetap tekun dan setia untuk menghayati panggilan kita menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Semoga kita senantiasa berani dan tekun, memiliki waktu untuk menimba kekuatan dari Tuhan, supaya terang itu tidak pernah meredup, supaya garam itu tidak menjadi tawar, tetapi sebaliknya semoga terang itu semakin bercahaya, semakin berkobar di dalam hidup kita, supaya kita senantiasa berani dan mampu untuk menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan, menghadirkan terang itu, menghadirkan belas kasih Allah, menghadirkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus. Semoga kita menimba kekuatan dari Allah, semoga kita tekun melaksanakan tugas panggilan kita, menghadirkan terang dan cahaya yang adalah Kristus sendiri di dalam hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.